Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, lagi dan lagi, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tusuha, pasti dan pasti kita tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang paling besar nilainya di atas dunia ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah menjauh daripada segala larangannya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hari mulia, mudah-mudahan nikmat iman kita ini senantiasa menyertai kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ruah para nabi kita, junjungan kita, suri teladan kita, Habibullah, kekasihnya Allah, Habibana, kekasihnya kita juga. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'innya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa beramal beritiba mencontoh kepada beliau. Mudah-mudahan kita mengikut di dalamnya. Harapan kita hari mulia, mudah-mudahan nanti pada masyar kita diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW dan diberikan syafaatnya kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, takwa yang benar. Dengan artian takwa di sini hari mulia, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, anak-anak kita adalah anak-anak bangsa. Anak-anak kita ini adalah penerus daripada diri kita, pewaris daripada keluarga, penerus bagi bangsa ini, pewaris bagi bangsa kita ini, penerus daripada agama kita, juga pewaris dari agama kita. Tapi apa yang terjadi sekarang terhadap anak-anak kita hari mulia? Kenapa begitu banyak berita-berita yang kita lihat, di mana daripada anak-anak kita ini, putra-putra bangsa Indonesia ini, sekarang ini anak bisa membunuh daripada ibunya,
Anak bisa membunuh daripada bapaknya. Anak bisa membunuh saudaranya. Berapa banyak kita lihat geng-geng motor yang bertebaran di Indonesia ini, bahkan di Cirebon ini. Untuk Cirebon ini sekarang ini alhamdulillah dalam keadaan kondusif, karena salah satu ketuanya ikut sama saya. Tapi kalau kita melihat mundur ke belakang, begitu banyak daripada tawuran geng motor. Bahkan kita pernah dengar di larangan bahwa ada orang yang sedang goncengan naik motor, seorang bapak-bapak dan istri dibunuh oleh geng motor. Di Celancang juga demikian. Ini baru Cirebon, Bogor, Bekasi, Jakarta, Sulawesi, Jawa Timur. Ini semua adalah putra-putra bangsa Indonesia, penerus daripada pemimpin-pemimpin Indonesia, juga penerus daripada orang-orang tuanya. Kita lihat juga bagaimana banyaknya daripada sekarang anak-anak SD bergaul sudah bersetubuh. Anak SMP apalagi SMA kalau tidak bersetubuh bukan pacaran. Kenapa ini bisa terjadi? Yang dikatakan bahwa Indonesia ini adalah Islam terbesar di dunia. Tetapi kenapa akhlak daripada Islam tidak tergambar kepada generasi-generasi penerus kita? Maka hari mulia, baik buruknya daripada anak ini tergantung daripada kita. Kullu mauladin yuladu ala fitrah. Seluruh anak yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassironihi. Tergantung daripada kedua orang tuanya. Apakah nanti anak ini akan menjadi seorang Yahudi? Apakah anak ini akan menjadi seorang Majusi? Apakah dia akan menjadi anak yang dari Nasoro? Tergantung daripada didikan orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Setelah kamu bisa menjaga diri, maka jaga daripada ahlikum, keluargamu. Dari apa? Dari api neraka, bukan dari kelaparan, hari mulia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholat sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 6.666 ayat lebih kurang, 114 surat, bolak-balik saya sudah baca artinya. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Tidak ada. Kalau nanti ada yang bisa ketemu ayatnya, temuin saya, Pak. Tanyakan DKM di sini, mana saya telepon saya nanti, saya akan datang. Saya akan belajar lagi nanti. Yang ada cuman, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang apinya terbuat daripada bebatuan dan manusia. Nauzubillah min dzalik. Pedih, panas. Ini yang harus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagaimana supaya diri kita dan keluarga kita ini bebas dari api neraka. Jaga keluargamu, kata Allah. Bukan dari kelaparan. Sekarang orang tua sekarang ini memberikan anak hanya dengan harta benda. Ini uang nanti kamu kuliah. Hati-hati kuliah ya nak. Enggak ada. Anak-anak orang tua mengatakan ini uang kamu pergi kuliah, jaga sholat ya. Tidak ada. Maka inilah kerusakan mental daripada anak-anak bangsa ini hari mulia. Karena orang tuanya tidak mendidik dengan yang benar kepada anak-anaknya. Maka hari mulia Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini adalah semuanya adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah memimpin keluarganya,
seorang ibu memimpin daripada rumah tangganya. Bahkan sampai pembantu pun memimpin daripada amanah yang diamanahkan. Akan diminta, semua kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapannya Allah Subhanahu wa taala terhadap dipimpinnya. Apakah kita sudah benar memimpin anak kita? Apakah kita sudah mengajarkan agama kepada anak kita? Maka hari mulia, banyak orang tua yang pingin anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi apa yang terjadi? Begitu anaknya sudah dikuliahkan, dipesantrenkan, 3 tahun kemudian pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, ibunya cuci pakaian anaknya. Setelah dicuci, karena ibunya kasihan kepada anaknya, apalagi anak semata wayang, ada rasa keibuan. Begitu sudah dicuci, datang anaknya tadi. Ibu, baju saya mana? Bajumu sudah dicuci nak, sudah dijemur. Mana baju saya? Melotot. Ibu, baju saya mana? Si anak melotot kepada ibu, tidak ada akhlaknya. Sudah saya jemur nak, sudah saya cuci, saya jemur. Di mana dijemurnya? Diambil. Di depan ibunya bajunya dibakar. Nauzubillah min zalik. Tidak ada perasaan hormatnya kepada orang tua. Kemudian dia tanya sama ibu, kenapa engkau bakar nak? Ibu najis, ibu kafir. Disekolahkan, dipesantrenkan supaya anak ini menjadi akhlakul karimah, menjadi akhlak yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi ternyata dia melawan kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya dikatakan kafir. Nauzubillah min zalik. Hati-hati yang mulia. Ini yang terjadi di pesantren Az-Zaitun di Hargelis. Ini ajarannya sesat. Hati-hati. Kalau kita mau masukkan anak kita ke pesantren, pelajari dulu. Kalau nggak ngerti, nanya kepada yang paham. Karena masih banyak pesantren-pesantren yang benar-benar mereka itu mengajarkan ahlul sunnah wal jamaah. Kalau pesantren Al-Zaitun sudah jelas sekarang itu dia itu menyimpang dari akidah Islam. Makanya sekarang Panji Gumilangnya ditahan. Nah, tinggal sekarang tugas daripada ulama, bagaimana supaya untuk merubah pola ajaran kembali kepada Islam yang kafah. Hadirin yang mulia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ini adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua mengatakan, saya sudah mendidik anak saya dan saya sudah menguliahkan anak saya. Kemudian urusan saya sudah selesai. Tidak. Tadi dikatakan, tergantung daripada orang tuanya. Apakah orang tuanya ini mau mendidik anaknya ini secara Yahudi? Hanya dengan dia belajar saja, tidak ada belajar agama, sehingga mengutamakan daripada dunia, sehingga timbul rasa cintanya dunia dan kemudian dia tidak cinta kepada akhirat. Dia menjadi seorang pejabat, nanti dia tidak sholat. Dia menjadi seorang pejabat, tapi nanti dia menjadi orang yang maksiat. Ini tergantung terbawa daripada orang tuanya. Tidak bisa lepas begitu saja. Maka hari mulia sangat penting sekali. Kalau anak-anak kita ini akan menjadi nanti anak-anak yang berakhlak hari mulia. Apalagi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, hartamu dan anak-anakmu ini adalah fitnah. Sedangkan di sisiku ada pahala yang besar. Tinggal daripada kita memilih. Apakah kita ingin pahala atau ingin dosa? Kalau kita ingin pahala hari mulia, didik anak kita. Jangan tergiur dengan anak kita nanti seorang sarjana S1, S2, S3, tetapi tidak pernah jaga sholat, tidak pernah memperhatikan agamanya. Banyak sekarang, dari sekarang pun masih banyak. Seorang pejabat yang tidak bisa baca Al-Quran, banyak. Orang-orang yang sudah umur 70 tahun tidak bisa baca Al-Quran, banyak. Ini kesempatan kita hari mulia. Allah turunkan pengertian kepada kita semua supaya kita bisa mendidik anak kita.
Sehingga Muaz bin Jabal, dia minta nasihat pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Maka Rasulullah SAW katakan, dari 10 nasihatnya ini, 2 diantaranya adalah wala tarfa'anhum asoka abadan wa akhifhum fillah. Jangan pernah tinggalkan tongkat kalian untuk mendidik anak. Sekarang ini kita takut dengan HAM. Kalau anak nanti dipukul katanya dengan rotan nanti dilaporkan ke polisi. Tidak, Pak. Selagi kita buat itu sunnah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila nanti anak kita umur 7 tahun, kemudian kita ajarkan sholat. Setelah umur 10 tahun dia juga tidak mau sholat, lecutlah dengan rotan. Rotannya jangan ambil yang besar, cukup rotannya yang kecil saja, sebesar telunjuk atau sebesar kelingking. Dan yang dipukul kakinya, selawat dulu, bismillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, Muhammad, pukul kakinya. Maka yang akan keluar nanti dari dalam tubuhnya adalah jin-jin kasar, jin-jin buruk yang mengajak anak ini daripada keburukan. Hati-hati pergaulan anak sekarang. Sekarang kadang anak-anak kita di sekolah sudah dicekoki dengan narkoba. Maka perhatikan anak kita. Yang paling berbahaya lagi hari mulia adalah HP hari mulia. Banyaknya kita dengar sekarang anak-anak umur 14 tahun, umur 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun, bahkan 20 tahun, perempuan-perempuan yang kemudian kehilangan gara-gara HP dari mulia, karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Si anak ini chattingan dengan orang-orang lain dan kemudian berjanji, karena orang-orang ini memang sudah kerjaannya demikian, sehingga anak kita ini tergiur, bikin perjanjian, ketemuan di mana, akhirnya 1 minggu nggak kembali. Bikinlah di sana kemudian disebar. Kalau barang siapa yang ketemu dengan anak ini, ciri-cirinya keluar dari rumah, tolong hubungi nomor ini. Terlambat. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sedia payung sebelum hujan. Maka jaga didik anak kita, perhatikan chattingan dengan siapa dia. Yang hebatnya kemarin ini, anak saya kan sakit, pulang ke rumah, kemudian sama ibunya diberikan HP, dan kemudian melihat anak saya ini, saya dengar kok bicara ada dengan laki-laki. Matikan HP-nya. Bicara dengan siapa kamu? Matikan HP-nya. Matikan. Tahu-tahu malam besoknya anak saya diancam. Istri saya juga ketakutan. Saya telepon, kemudian ngancam, orangnya ngancam ke saya. Saya akan habisin bapak nantinya. Kamu di mana tinggal? Nggak perlu tahu saya di mana. Kalau melihat logatmu, saya bilang kamu orang Sumatera. Saya tahu kamu orang Palembang. Saya bawa bahasa Palembang, ternyata betul dia orang Palembang. Kamu paham tidak, saya bilang. Kamu berbicara dengan siapa? Diancam, saya diancam, Pak. Dan memang ternyata ini betul. Setelah itu seminggu kemudian di Pekanbaru, orang di sana diperas. Itu melalui HP. Hati-hati anak kita. Kalau kita tidak tegas kepada anak kita akan diancam, akan diperas, atau nanti anak kita akan keluar dari rumah berjanji sehingga nanti hilang. Nauzubillah min zalik. Maka hari mulia dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW, fa'akhifhum fillah. Takut-takuti anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ini Maha melihat, Allah ini Maha tahu. Barang siapa berbuat kebaikan maka nanti Allah akan tolong. Barang siapa yang berbuat keburukan maka nanti Allah akan berikan azab. Di atas dunia aja kehidupan kita akan sulit apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 keuntungan. Ada 5 keuntungan jika anak kita ini menjadi anak yang soleh. Yang pertama, akan menjadikan pembuka pintu hidayah bagi orang tuanya. Yang kedua, doa anak yang soleh ini tidak pernah terputus dari mulia. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita mempunyai anak yang soleh, begitu kita meninggal, dikabarkan dalam mafhum hadis pada saat Munkar Nakir ingin mencambuk daripada orang tua tadi, kemudian cambuknya ini tertahan hari mulia, sehingga dia tanya, wahai Munkar Nakir, kenapa engkau tidak mencambukku? Anakmu di atas dunia sedang mendoakan. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang kedua, diangkat derajatnya. Diangkat derajat orang tua ini baik dunia nanti juga di akhirat. Yang ketiga, sebagai ladang ilmu, bisa untuk bertukar pikiran nanti dengannya. Dan kemudian hari mulia,
Yang kelima adalah orang-orang yang soleh-solehah ini, dia pasti berbakti kepada orang tuanya, tidak akan berbuat keburukan. Anak saya sudah gede-gede dan anak saya susah untuk mendidiknya, masih ada jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dijadikan untuk doa kita yang selalu kita doakan setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya itu, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan turunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Atau di surat Ibrahim juga ada. Di situ juga sering kita bacakan, Robbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah diriku dan turunanku orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Ya Tuhanku, perkenankanlah doa kami. Makanya yang mulia, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, apalagi sekarang. Sekarang ini anak-anak kita sholat susah untuk diajak sholat. Tadi malam saja saya mengadakan ada pengajian di Waha. Kemudian ada tamu. Saya terlambat sholat sholat maghrib. Bukan terlambat, memang sengaja saya sholat di sana biar berjamaah di sana. Di sini lagi azan. Yuk kita sholat. Sampai 3 kali diajak sholat susah, Pak. Nah, jadi kalau anak kita susah untuk kita ajak sholat, maka doakan. Kalau karena udah besar nanti melawan. Kalau kita paksa melawan, doakan saja kepada Allah. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati anak kita, memberikan hidayah sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir wa anta khairur rahimin wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa ma ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahu rasul karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa yang terlihat maupun tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah memelihara kami, membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah agama kami yang sebagai pokok urusan kami ya Allah. Perbaikilah dunia kami sebagai penghidupan kami ya Allah. Perbaikilah akhirat kami sebagai tempat kembali kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami makin bertambah kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah kematian kami sebagai pelepas dari segala keburukan kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.